Shalom, saudara sekalian. Apa kabar, saudara? Luar biasa. Saya sudah sekian lama nggak berada di tempat ini, jadi sangat senang sekali bisa kembali ke tempat ini dan bertemu dengan saudara, muka bertemu muka, saudara. Ada satu hal yang sebenarnya membuat saya itu merasa sangat bersuka cita. Karena waktu saya melihat Ken di sana main laptop kan, saya pikir kan, ini anak sebenarnya gabung AGF berapa tahun yang lalu ya? AGF sudah berapa tahun? Yang benar apa Pastor Yongan? Enggak salah 12 atau 11. 12 tahun ya? Berarti si Ken itu gabung di AGF sejak usia dia 5 tahun, saudara. Di sini anak 5 tahun kayak apa gambarnya? Hah? Kayak si Geo. Kayak Grace. Cresto, kayak gitu dia waktu itu. Hari ini masih ada di AGF, luar biasa ya. Kemudian juga saya melihat yang di pertengahan masuk tuh kayak Nike gitu kan ya. Waktu dia gabung di sini saya masih ingat, masih usia berapa waktu itu? Berapa tahun yang lalu gabung di sini? Usia 14, berarti masih SMP ya. Masih SMP. Tiba-tiba hari ini sudah dewasa, mau melanjutkan studi, kemudian nanti pasti berkarir lagi gitu loh. Ya kan? Dan kita sudah tahu dia juga akan berangkat sebentar lagi untuk kuliah ya. Siapa lagi? Nanti saya nggak sebut, nanti tersinggung lagi. Anak Pak Arnold ya. Siapa yang mau berangkat? Juli ya, Juli mau berangkat juga. Sudah ada kepastian di kota apa? Jakarta. Berarti jumpa saya ya. Oke, sekolahnya sudah ada. Hah? STIS, itu sekolah tinggi statistik. Ya. Iya. Wah, itu unik ya. Iya, masuk ke dinas nanti. Ujung-ujungnya nanti jadi orang pemerintahan. Oke. Ini ada yang tamat dari WIBI nanti berangkat lagi gitu kan ya. Jadi AGF ini banyak sekali orang-orang yang sudah datang dan pergi. Ya kan? Sisanya saya pandang-pandangan sama Pak Seyongan. Saya melihat di luar sana itu banyak orang melakukan bisnis, usaha pekerjaan, mereka juga bersatu bersama-sama mulai dari nol gitu ya, membangun bisnisnya, kemudian sampai hari ini bisnisnya berkembang dengan besar, para founder itu duduk bareng ngobrol gitu kan. Nggak disangka ya, kita duduk waktu itu masih umur sekitar 20-an. Hari ini kita udah sukses seperti ini, punya kantor berapa cabang, penghasilan sudah sekian ratus juta per bulan. Wah, luar biasa. Mereka bisa solid, saudara. Mereka bisa punya kesatuan hati. Padahal yang mengikat itu nggak tahu, visinya mungkin ya karena ujung-ujungnya duit namanya usaha. Ya kan? Mereka pun bisa punya hati yang satu gitu ya. Jadi saya melihat seharusnya di dalam kehidupan orang percaya, kita memiliki satu kesatuan hati yang jauh lebih dari itu sebenarnya. Kenapa? Karena kita dipersatukan bukan karena punya visi yang sama, bukan. Kita bukan punya kepentingan yang sama dalam arti lagi bangun usaha, enggak. Kita dipersatukan oleh darah Kristus. Itu jauh lebih mahal, saudara. Betul enggak? Untuk sesuatu yang fana saja, orang bisa bersatu padu. Sebenarnya kata bersatu ini, bersatu hati gitu ya, itu bukan tema khotbah saya, bukan. Tapi enggak tahu melihat anak-anak sudah besar gitu kan, saya terpikir, sebenarnya harusnya orang percaya itu menjadi satu pola bagi orang dunia. Tetapi sungguh disayangkan justru dunia menjadi pola untuk gereja. Sebenarnya mana yang benar? Nah, tapi kalau mau dihubungkan dengan pesan saya hari ini, memang akhirnya berhubungan juga ya. Memang akhirnya berhubungan juga. Kenapa saya mau katakan itu berhubungan? Karena saya mau ambil dari bacaan Alkitab kita Galatia 3.
Nanti setelah Galatia 3, saya mau masuk ke Galatia 5. Kenapa 4-nya di skip? Karena orang Chinese nggak suka 4. Kalau di lift itu lihat lantai 3. Satu lantai di atasnya, lantai berapa? 3A. Habis itu baru 5. Nggak mau dia angka 4. Kenapa? Karena bahasa Hokkien si itu mati. Itu cocokologi aja ya. Jadi daripada ribet orang nggak suka, nanti kalau dipasang lantai 4 nggak laku nanti lantai 4-nya. Jadi dibuat aja 3A langsung 5 gitu loh, itu orang Chinese. Tapi saya ke Jakarta, saya lihat sama juga. Nggak ada lantai 4, 3A baru 5 gitu loh. Jadi kemana-mana saya lihat kok sama aja gitu ya, separah itu ke angka 4 gitu ya. Jadi supaya nanti kalau saya skip pasal 4, berarti tugas saudara baca pasal 4. Jangan di skip ya. Oke, Galatia 3. Bisa, Ken? Oke. Saudara lihat, di sini adalah tulisan Rasul Paulus untuk orang percaya di Galatia. Di Galatia ini sebenarnya orang percaya yang ada di sana, saudara. Saudara sebenarnya kalau mau mempelajari Alkitab sekarang sudah sangat gampang, ya. Kalau kita pengen tahu Galatia siapa penulisnya, kemudian kapan ditulis ke siapa, search aja, dapat itu semua. Ini para pengkhotbah sudah nggak bisa main-main. Kenapa? Kita bisa cross-check kebenarannya. Kalau zaman dulu, itu mungkin para orang-orang yang sudah belajar sekolah Alkitab lah, dia menguasai itu sejarah. Ya kan, jemaahnya pokoknya dengar aja. Jadi kalau jemaahnya nggak tahu itu sebenarnya yang dia ngomongin benar nggak, sumbernya valid atau nggak bisa di cross check. Karena internet belum ada waktu itu, pokoknya percaya saja. Makanya dulu insinyur, profesor itu sangat dihargai. Sekarang walaupun dia profesor, kadang-kadang kalah sama anak SMA. Kenapa? Karena anak SMA kalau pegang gadget, terhubung sama internet, semua dia tahu. Ya kan, bahkan yang profesor nggak tahu dia pun tahu. Ya, saudara tahu sekarang ada satu boleh dibilang aplikasi atau website yang namanya ChatGPT. Pernah dengar? GPT. Chatting ya. WA gitu kan chat ya. ChatGPT namanya. Itu semacam robot yang kalau kamu tanya apapun dia bisa jawab. Ngeri ya? Saya kemarin tanya dia, ChatGPT. Jelaskan latar belakang Galatia 3, dijelaskan. Galatia ditulis kepada siapa, jemaatnya waktu itu seperti apa, waduh. Ya, jadi jangan terkesima dengan orang-orang yang pintar khotbah sekarang. Bisa saja dia tanya ChatGPT, catatannya sudah ada, tinggal dibacain, orang wah pemahamannya luas sekali pastor ini. Padahal berteman saja sama Google, ChatGPT ya, selesai. Di sekolah, ya kan, zaman sekarang, kalau ujian, yang penting sudah punya handphone dan ada internet, masuk ke ChatGPT, jawabannya ada semua. Nggak percaya, tanya anak saya, betul ya? Anak saya, Kelly, di Taiwan, mereka sampai bikin studi, bagaimana menghadapi anak-anak yang kalau ujian dia pakai ChatGPT. Jadi, dulu kan dilarang nyontek, betul nggak? Dulu dilarang nyontek. Padahal di kehidupan nyata, kita diajarin, kenapa enggak lihat keberhasilan orang? Nyontek bukan itu? Kita disuruh mengikuti teladan, itu nyontek bukan? Nah kenapa di sekolah disuruh jangan nyontek? Padahal di kehidupan nyata harus nyontek. Mana yang benar? Ya kan? Dunia ini udah enggak ada yang benar. Ya kan semua enggak benar gitu loh ya. Yang benar hanya sisa firman Tuhan, betul enggak? Bayangkan kalau anak-anak generasi penerus kita enggak pernah baca firman Tuhan. Ya, dunia yang sudah tidak benar ini akan berkembang terus, saudara. Apa yang seharusnya tidak dilakukan, mereka akan lakukan tanpa merasa bersalah. Apa yang seharusnya dilakukan, tidak dilakukan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah tidak ada contekan yang benar. Karena hidup ini semua contek-menyontek. Dan contekan yang benar udah enggak ada. Oleh sebab itu, orang tua wajib menjadi teladan yang baik, supaya punya contekan gitu ya. Oke, saya tahu hidup kalian tidak sempurna, sama dengan hidup saya juga. Oleh sebab itu, kalau kita mau berhasil, kita kasih mereka contekan yang sebenarnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Amin. Jadi sebagai orang tua, sebagai pastor, sebagai teman, sebagai saudara, sebagai abang, itu kalau kita mau memperkenalkan Kristus, itu adalah yang paling benar udah.
Supaya mereka nggak lihat kita, karena kita penuh juga dengan kesalahan. Kadang-kadang kan kita nggak mau pelayanan karena gitu. Takut nanti kalau dipersoalkan, ya hidup kita nggak benar juga. Tapi kalau tunggu benar, kapan ya pelayanan? Betul nggak? Ya, jadi kita ya udah tetap pelayanan, terus udah sempurna di depan. Ya enggak, kalau tunggu sempurna nggak ada yang pelayanan. Gitu loh. Sampai gereja udah besar pun apakah sempurna pendetanya? Ya enggak juga gitu ya. Jadi yang sempurna tetap firman Tuhan. Oleh sebab itu kita merujuk kembali kepada firman Tuhan senantiasa, saudara. Bukan kepada orang yang bicara. Biarkan firman Tuhan itu bicara sekalipun pakai orang. Tapi fokusnya bukan orangnya tapi firman Tuhannya. Kalau begitu, saudara sudah tahu Galatia itu ditulis kepada orang-orang percaya di sana. Rasul Paulus menulis surat ke sana. Kenapa? Karena ternyata orang Galatia ini setelah menerima Injil yang diberitakan Rasul Paulus dan kawan-kawannya, itu Injil yang benar tentang Yesus Kristus. Hanya iman di dalam Yesus Kristus baru bisa menyelamatkan kita, bukan usaha kita sendiri. Oke, itu berita Injil yang benar. Sudah disampaikan dan orang Galatia sudah terima. Orang Galatia itu adalah campuran banyak orang, bukan orang Yahudi. Tetapi datanglah orang Yahudi memprospek mereka lagi. Ya. Mereka memprospek lagi, kamu sudah dengar kan Injil tentang iman dalam Yesus Kristus. Oh bagus sekali kan, iya. Tapi kamu harus supaya bisa masuk ke dalam membership yang lebih tinggi, kamu harus juga ikut yang namanya hukum Taurat. Satunya yang dipersoalkan di sana adalah harus sunat gitu ya, harus sunat. Nah, kenapa mereka dikasih kabar lagi berita Injil yang lain? Yaitu, ya kamu harus disunat juga supaya gabung with the gang. Ya kita kan membership nih kan gitu ya. Ya kan? Kamu sudah dengar firman Tuhan tentang Yesus, iman dalam Dia baru bisa selamat. Udah kan? Nah, tapi kamu harus ikut sunat juga. Kan gitu. Ditambahkanlah. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus tulis surat ke Galatia. Tegas dan boleh dibilang keras. Sebenarnya ini kan udah pasal 3, coba pasal 1 nanti ya, 1, 2, dan 4. Galatia sampai 5 aja. Jadi saya kan 3 dan 5, jadi saudara baca 1, 2, dan 4 nanti di rumah. Kalau sekarang sama-sama dengan saya bacanya 3 dan 5 ya. Dia bilang begini, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Kalau saya tulis surat ke Medan, saya ngomong AGF begini, bubar AGF. Betul enggak? Bisa jadi, bukan bisa jadi, pasti bubar. Tersinggung kita ini orang timur, pastor. Enggak elok pastor ngomong begitu. Ini baru pastor, itu rasul. Lebih tak elok sebenarnya. Proteslah. Proteslah Rasul Paulus ya. Kadang-kadang kita itu terbiasa dengan kultur dan budaya. Jangan-jangan itulah yang menghentikan kita dari mengenal Tuhan dengan benar. Kayak perempuan Samaria di pinggir sumur. Ketemu Yesus orang Yahudi, dia orang Samaria. Berdasarkan kultur dan budaya, dia perempuan Samaria. Tidak boleh bicara sama laki-laki Yahudi. Apalagi ini rabi, pasti orang langsung lihat Yesus, langsung tahu ini. Ya kan? Bajunya pasti bagus, dan orang lihat dia itu benar-benar orang yang terpelajar dan pengajar. Jelas. Makanya panggilnya guru gitu kan. Berarti dari penampilannya udah tahu nih, Yesus ini guru gitu. Nah perempuan Samaria terhalang untuk bicara sama Yesus karena dia merasa tidak elok. Biasanya laki-laki Yahudi tidak berbicara dengan perempuan Samaria katanya. Tapi Yesus seperti nabrak, melintasi budaya. Pembicaraannya berlanjut. Jadi saudara kadang-kadang kita harus mulai belajar untuk meletakkan itu semua. Ya kan? Jangan-jangan itulah yang membuat kita selama ini tersinggung karena budaya. Akhirnya karena itu menjadi penghalang bagi kita, akhirnya kita contoh ya, gara-gara budaya yang mungkin tidak cocok, ya kan? Kita kan orang Chinese, yang hadir kebanyakan orang Batak, orang Karo, orang Nias gitu. Orang Chinese ngomongnya kayak gini gitu, ada cocok gitu kan. Gara-gara itu, karena nggak cocok gitu ya, karena nggak cocok, nggak mau lagi aku ke gereja itu. Ya kan? Memang sih khotbahnya bagus, tapi nggak cocok kurasa. Kalau nggak cocok udah, nggak mau lagi ke gereja itu. Akhirnya apa? Cari gereja lain kan. Oke silakan, setelah cari,
Memang udah cocok ini budayanya, tapi khotbahnya tak cocok kurasa. Jadi mau yang cocok yang mana? Iya kan? Berarti kan fokusnya aku, bukan Tuhan. Padahal kita dengar firman Tuhan, fokusnya adalah Tuhan dan firman-Nya, bukan cocok enggak cocoknya. Izinkan firman Tuhan bicara. Kalau saya baca ini, saya posisikan diri saya orang Galatia, dibilang bodoh, saya sobek langsung suratnya. Itu budaya. Tapi kenapa sampai hari ini kita masih bisa baca, berarti enggak ada yang disobek. Ya. Berarti dibaca lanjut ya. Siapakah yang telah mempesona kamu, katanya gitu. Ya, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan? Saya nggak tahu gimana cara melukiskan Yesus yang disalib. Karena ini orang hanya dengar Injil, menjadi percaya oleh karena pemberitaan Injil. Bisa jadi mereka memang tidak pernah menyaksikan Yesus secara kasat mata. Berarti apa? Berarti berita Injil ini sama dengan mengajak orang see the unseen. Penginjilan pada dasarnya adalah mengajak orang see the unseen. Apa yang tidak terlihat, dilukiskan di mata mereka. Yaitu apa? Dengan terang di depanmu. Berita Injil itu pada dasarnya adalah Kristus yang sudah disalibkan itu dilukiskan. Iya kan? Pak Arnold kan kadang-kadang update status di Facebook kan, bercerita dia. Jadi cerita yang kita tulis itu berupa lukisan kan, yang kita coba lukiskan. Coba deskripsikan tentang Yesus di matamu. Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Itu adalah lukisan. Kan begitu kan? Nah, pasti saya yakin menjelaskan tentang Yesus Kristus yang disalibkan, itulah see the unseen yang sesungguhnya, yang diajak oleh Rasul Paulus dan kawan-kawannya selama mereka memberitakan Injil. Oke, berikutnya. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Saudara, roh ini roh besar, roh Tuhan. Bagaimana cara roh Tuhan itu bisa masuk, berdiam di dalam hidup kita, orang percaya? Caranya gimana? Ini yang Rasul Paulus pengen tahu. Pengertian mereka apa? Apakah roh Tuhan itu diterima karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya? Oh, kalau kita sekarang kan tidak ada masalah begini, karena tidak ada orang prospek kita. Tidak ada orang Yahudi yang prospek kita. Ya, kalau di sana, orang yang menjelaskan Injil lain, kalau di pasal 1 kan dikatakan, terkutuklah orang yang memberitakan Injil selain yang kuberitakan ini. Bahkan malaikat pun kalau yang menginjilin seperti itu, terkutuk juga malaikatnya. Waduh, ini benar-benar serius, kan begitu. Nah, seserius itu, dan ini yang diberitakan dan itu yang mereka percaya. Tapi masih bisa mereka ragu. Mereka masih bisa meragukan itu, saudara. Kenapa? Saya yakin, pasti orang yang menyampaikan itu, yang Injil lain tadi itu, sangat meyakinkan. Betul enggak? Sangat terhormat orangnya. Saudara kan tahu, kalau orang bicara, tergantung siapa yang bicara. Ya, bahasa yang sama, tulisan yang sama, omongan yang sama, disampaikan oleh orang yang berbeda, efeknya beda. Iya kan? Dulu kan opung kita pernah bilang, kalau mau jadi orang sukses, harus jaga kepercayaan orang. Betul kan? Integritas bahasa kerennya. Kita jadi orang, kalau tidak mau susah hidupnya, kita harus menjadi orang yang jujur, berintegritas. Jangan mengecewakan orang, jangan sampai kamu itu makan duit orang. Nanti kalau kamu kaya pun suatu hari kalau kamu terganjal masalah, orang nunggu kejatuhanmu. Tapi kalau misalkan kamu bisa jaga kepercayaan orang, mudah-mudahan kalau misalnya ada sesuatu terjadi, kesulitan menimpa, orang masih bisa tolong kita. Jadi jaga ya nak, kepercayaan orang ya. Ya. Kita dengarnya itu udah biasa, orang tua pasti ngomong begitu. Tetapi tiba-tiba ada orang sukses, orang kaya, konglomerat yang ngomong seperti ini. Kita dengarnya lebih serius. Oh iya ya. Padahal opung kita pun ngomong hal yang sama. Tapi karena opung kita datang dari kampung, kita nggak menilainya itu adalah sesuatu yang berharga. Tapi karena orang yang bicara ini konglomerat, ya kan, dari miskin jadi kaya banget, dia ngomong langsung sah. Opung kita ngomong nggak sah. Omongannya sama. Kenapa bisa begitu? The messenger itu penting.
Penyampai pesannya penting juga. Jadi penyampai pesan dan pesan itu menjadi satu. Ya. Jadi kalau Rasul Paulus ngomong begini, itu sebenarnya dia tegas. Berarti pesan yang disampaikan dengan tegas, isi pesannya harusnya dimaknai dengan tegas juga, saudara. Kadang-kadang kita melembutkan pesan. Kalau dibilang orang Galatia yang bodoh, berarti memang bodoh. Enggak usah disadur ya, dilembut-lembutkan, memang bodoh. Kenapa bodoh? Karena hanya ini yang aku ingin ketahui daripada kamu. Adakah kamu menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya? Dia balikin ke asal. Tegas sekali. Oke, next, ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? 2 kali dibilang bodoh. Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Saudara, roh dan daging itu adalah unseen sama sin. Yang kelihatan dan tidak kelihatan. Maukah kamu memulai dengan sesuatu yang tidak kelihatan yaitu roh, atau sekarang kamu mau mengakhirinya dengan yang kelihatan, daging? Kenapa? Karena sunat itu satu tanda lahiria. Betul kan? Tapi roh Tuhan tidak melihat itu. Kita lanjutkan, ayat 4. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Masakan sia-sia, enggak ada. Masakan selalu enak. Bukan yang itu gagal paham. Masak sia-sia, kan gitu loh maksudnya ya. Bukan masakannya yang sia-sia. Ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya pada pemberitaan Injil? Sebenarnya hidup kita sederhana, saudara. Roh Tuhan tinggal di dalam diri kita hari ini karena kita percaya pada pemberitaan Injil. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Tetapi kultur dan budaya mengatakan nggak cukup. Saudara harus paham, orang Yahudi memahami hukum Taurat dengan full. Mereka bangga dengan itu. Dan lama-lama hukum Taurat dimaknai itu menjadi satu budaya doang gitu loh. Pengetahuan otak gitu loh. Pertanyaan saya, apa mereka yang sudah ngerti itu A sampai Z mereka lakukan dengan benar? Sudah pasti enggak. Tapi kenapa memelihara itu dengan bangga sekali? Merasa lebih superior dibanding orang lain, kaum-kaum yang tidak paham ini, bangga sekali. Makanya kita kadang-kadang sangat bangga dengan tata cara, kultur budaya dari kesukuan kita kadang-kadang, kalau saya lihat. Ya. Makanya seringkali kalau kita dengar agak sesuai dengan sukunya lah ya. Oh kalau kami Pak Pastor, orang Batak kami begini. Ini maknanya. Nah kami orang Chinese juga kan nggak mau kalah, ya kan? Kalau kami orang Chinese begini, ya kan? Peribahasa kami ngomong begini gitu, bangga sekali. Dipelihara itu peribahasa semua. Jadi sebenarnya seperti itulah orang Yahudi. Mereka mencoba memperkenalkan. Kamu ingat loh, berita Injil yang kamu dengar itu kan Yesus kan, kamu iman sama dia. Itu Yesus itu kaum kita. Kaum kita. Jadi kamu harus tahu, Yesus aja pasti ikut itu, disunat, semua hukum Taurat. Memang betul. Memang Yesus datang memenuhi hukum Taurat. Dia melakukan itu semua dengan sempurna, bedanya itu. Yang lain tahu semua, tapi jelek kali kelakuannya. Tahu semua, tapi nggak dilakuin. Kalau Yesus, dia tahu semua dan dia lakukan tanpa bercacat celah. Betul ya? Berikutnya. Secara itu jugalah Abraham, dibalikin ke Abraham loh saudara. Ini pintar sekali, Rasul Paulus itu bagi saya, dia itu adalah komunikator yang luar biasa. Dia kalau mau tegas saja, terus dia balikin ke asal. Bagi saya dia bermanuver dalam surat ini. Setelah dia hajar di depan, dia balikin. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham adalah satu tokoh yang melakukan unseen. Betul kan? Abraham itu bapaknya Sidi Unseen menurut saya. Kenapa? Karena dia disuruh Tuhan menghitung bintang di langit pada hari siang.
mata telanjang nggak bisa melihat. Kenapa? Hari siang mana bisa lihat bintang? Nggak ada. Tapi dia percaya. Karena dia percaya, Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Segampang itu, percaya sesuatu yang nggak kelihatan. Saudara tahu nggak? Yang dijanjikan Tuhan adalah keturunan yang menjadi bapak banyak bangsa. Tapi dia cukup melihat Ishak aja cukup satu. Padahal ujung-ujungnya keturunan, bukan keturunan-keturunan, tetapi keturunan yaitu Yesus. Berarti kan Yesus sudah dijanjikan pada Abraham. Itu Injil. Siapa yang beritakan Injil ke Abraham? Tuhan sendiri. Hebat ya. Abraham mendengar pemberitaan Injil dari Tuhan sendiri langsung. Jadi Injil sudah ada. Kenapa? Karena secara itu juga Abraham percaya katanya. Berarti sebenarnya kita ini adalah orang yang sidi ansin seperti Abraham. Bukan sesuatu yang lahiriah. Kenapa? Karena memang waktu itu sunat enggak sunat itu bukan hukum Taurat. Itu hanya tanda. Hanya tanda. Oke, next ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka hidup dari iman. Siapa? Abraham. Kepada siapa dia bilang? Orang Galatia. Emang orang Galatia melihat Abraham? Enggak. Tapi bahasa yang dipakai Rasul Paulus adalah, jadi kamu lihat bahwa mereka hidup dari iman. Jadi kamu lihat apa? Jadi sebenarnya Rasul Paulus mengajarkan sidi ansin terus. Lihat ya kalian ya, weh. Ya, Abraham itu mereka hidup dari iman itu, weh, gitu ya. Kalian lihat itu, lihat apa orang Abraham sudah mati. Tapi kita bisa paham aja gitu. Kenapa? Karena itu sejarah. Kalau kita sekarang nanti kalau misalnya peringatan hari kemerdekaan, kita disuruh biasanya hening cipta. Lihatlah jasa para pahlawan. Gimana cara lihatnya? Mereka udah nggak ada. Tapi begitu disuruh begitu, kita bisa langsung visualisasi. Wah, zaman dulu tidak mudah. Ada penjajah, mereka bersatu padu mengusir penjajah. Kan begitu. Terus kita membayangkan ada pertumpahan darah di sana. Kita membayangkan opungku mungkin ikut juga di sana waktu itu. Opungnya opung ya kan. Sudah ikut di sana. Wah, makanya opung saya termasuk veteran. Ya kan? Dengar dari cerita dia, seperti kita langsung melihat yang tidak kelihatan. Kita harus biasa melihat yang tidak kelihatan. Makanya kalau saya bilang, saudaraku, Tuhan memberkati kita semua, amin, amin. Coba lihat nanti rekeningmu, ya kan, mulai hari ini penghasilanmu berbeda dari yang sekarang misalnya. Wah, susah kali lihat. Nggak mungkin itu kan gitu kan. Kenapa nggak mungkin? Karena mata kita masih ada lihat yang lain, saudara. Yang apa? Yang lahiriah. Lahiriah apa? Ya buku tabungan itu, pastor. Udah aku cek berulang-ulang. Nggak ada juga. Berarti saudara melihat tanda lahiriah. Betul ya? Tapi nanti kita selesaikan kok di Galatia 5. Ya. Intinya adalah di Galatia 3 ini diberitahu supaya kita tidak melihat yang lahiriah. Paham ya saudara ya? Kemudian, jadi kamu lihat bahwa mereka hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Saudara hidup oleh percaya? Kalau amin, saudara anak Abraham. Mana tanda lahiriahnya? Enggak, soalnya kalau ini nanti mereka, oke, kalau gitu nanti keturunanmu harus disunat di hari ke-8. Kalau saya bilang, saudara anak Abraham, iya, mana tanda lahiriahnya? Enggak perlu. Kenapa? Karena percaya. Bukan karena sunat. Betul kan? Gimana cara menjadi Ken, anak Iskandar? Nggak bisa. Nggak bisa. Ganti nama pun nggak bisa. Nama bapaknya diganti, jadi Iskandar Wijaya. Nggak bisa. Ya kan? Oke, berikutnya. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Ya, bayangkan ya, olehmu segala bangsa akan diberkati. Itu Injil. Karena titik 2 di sana. Injil yang diberitakan kepada Abraham itu adalah olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi kalau saya ambil satu statement ini,
saya sampaikan kepada saudara, saudara bisa terima enggak? Karena itu Injil. Olehmu, segala bangsa akan diberkati. Amin. Saya percaya, saya ditempatkan kemanapun, tempat itu akan berubah. Kenapa? Karena memang saya ditempatkan di sana, orang di sana akan diberkati. Olehku, banyak bangsa diberkati, segala bangsa diberkati. Amin. Jadi kalau saudara tiba di satu tempat, masalah muncul, kasihan mereka. Harusnya saudara berada di sana, orang terberkati di sana. Rupanya itu, sejak saudara ada di sana, itulah masalah mulai muncul. Ini kebalikan dari Injil ini. Ada yang salah. Kenapa? Bisa jadi saudara lagi memberitakan Taurat di sana. Bisa jadi saudara menjadi Tauratnya bagi mereka. Menjadi sulit. Sejak saudara hadir, jadi sulit lingkungan itu. Ini salah, itu salah, ini enggak boleh, itu enggak boleh gitu. Sejak saudara hadir. Jadi sulit di sana. Jadi orang bukannya lepas ya dengan keberadaan saudara, bukannya diberkati gitu ya. Jadi Abraham itu sebenarnya bukan bergantung pada dirinya juga kok. Bagi Abraham kalau janjinya adalah engkau akan kubuat menjadi bapak banyak bangsa. Dia cukup nunggu sampai Ishak lahir aja cukup. Kenapa? Karena itu satu sama dengan banyak bangsa. Ngerti ya saudara? Jadi kalau kita memahami satu Injil kita terima gitu ya, kita nggak perlu melihat sampai itu harus tergenapi semua baru mati gitu, nggak usah. Kenapa? Sebelum Yesus lahir Abraham sudah mati. Karena olehmu segala bangsa akan diberkati itu maksudnya Yesus, tergenapinya waktu Yesus lahir. Tapi waktu Yesus lahir Abraham sudah mati, udah jauh, udah mati, ya. Tapi berarti sudah terjadi. Dan itu maksudnya sudah terjadi. Selesai. Berarti waktu Ishak lahir sama dengan Yesus sudah lahir gitu di mata dia. Dia melihat yang tidak kelihatan. Yesus lahir sekian ratus tahun berikutnya, kemudian sekian ribu, ya kan, 1000 lebih, ya kan, 2000. Dia baru cuma percaya. Matanya nggak bisa lihat Yesus lahir. Tapi dia sudah see the unseen. Mulai hari ini kita nggak lagi, Tuhan mana buktinya, Tuhan mana buktinya. Saudara kayak melihat bukti lahiria terus. Ya, bukan see the unseen lagi. Berikutnya, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Berarti kita satu geng sama Abraham. Satu geng ini ya. Mana anak-anak Abraham suaranya? Gitu. Oke, next. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Tahu nggak kenapa? Pada hukum Taurat Tuhan yang kasih kan. Kenapa? Kalau orang hidup dari pekerjaan hukum Taurat itu disebut berada di bawah kutuk. Karena sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Sebenarnya hukum Taurat ini ada berkatnya, bukan hanya kutuk. Kalau kita lakukan dengan sempurna. Masalahnya tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis. Ada maksudnya itu, diberikan supaya sudah tahu belum kamu butuh juru selamat? Sudah tahu belum kamu nggak mampu? Ini setelah dengar, iya aku nggak mampu. Nah kabar baiknya Yesus, oke aku terima percaya. Habis itu dibalikin ke Taurat. Itu yang problem. Saat kita mulai dikembalikan lagi ke Taurat itu yang problem mulai. Tapi bentuk-bentuk Taurat ini mungkin bukan Taurat yang sekarang, nggak mungkin kita dibahas begitu, karena kita nggak diprospek sama orang Yahudi. Tapi yang mungkin memprospek kita adalah budaya. Nggak bisa kayak gitu. Gerejamu salah kalau kayak gitu. Kenapa rupanya? Aku rasa baik-baik aja, khotbahnya bagus. Ya tapi tak elok lah. Pendetanya masa pakai jaket kayak gitu. Sok kali dia itu, tangannya masuk ke kantong lagi, nggak cocok itu.
harus di sini putih gitu, ya kan, jubah itu baru. Kena prospek dengan budaya. bukan orang Yahudi yang prospek kita, budaya. Ya. Oke, berikutnya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena apa? Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Itu juga firman, orang yang benar akan hidup oleh iman. Itu firman, benar. Masalahnya hukum Taurat tidak salah juga. Yang salah adalah tidak ada satupun orang yang berhasil. Itu aja masalahnya. Ya, berikutnya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Kenapa? Karena hukum Taurat itu lahiriah. Nggak bisa pakai percaya. Kalau dia sudah berzina, nggak bisa dia, aku percaya, itu bukan zina. Nggak bisa. Karena sudah dilakukan. Mau kamu percaya itu bukan, itu tidak ada di pikiranku itu. Itu hanya ya, tapi lahiriah. Kamu dihakimi berdasarkan hal lahiriah kalau hukum Taurat. Kenyataannya nggak bisa berkilah. Gitu loh. Kalaupun lahiriah dia mampu, Tuhan Yesus bilang, kau benci aja sama saudaramu sudah membunuh. Secara lahiriah dia merasa tidak membunuh, tak pernah aku membunuh. Tapi Yesus bilang, benci aja sama saudara sudah membunuh. Waduh, berarti aku sering kali membunuh. Sehari membunuh 10 kali. Makan obat 3 kali sehari, membunuh 10 kali. Membunuh orang yang sama. Abangku cuma satu, itu yang aku benci 10 kali. Orang yang sama dibunuh 10 kali. Ya. Oke, kemudian berikutnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan apa saudara? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebenarnya tidak fair. Tidak fair. Tadi kita di mobil, aku nyanyi lagu itu loh, yang apa katanya, seharusnya ku yang di sana, dampingmu bukan dia, itu kan lagu melo, pacarnya udah menikah sama orang lain, harusnya dia kan gitu kan ya, harusnya aku yang di sana mendampingi kau gitu, bukan dia gitu loh. Jadi saya bilang sama anak saya, ini lagu bisa jadi lagu rohani, caranya bikin video Yesus disalib. Seharusnya kau yang di sana bayar sendiri dosa-dosamu. Tetapi ternyata Yesus yang di sana. Kenapa? Harusnya kutuk itu kita yang terima, tetapi Yesus datang, ya kan, menjadi kutuk karena kita. Enggak fair. Betul kan? Sebesar itu dia mengasihi kita, saudara. Tapi kita menukarkan kasih dia hanya dengan hal-hal sepele. Kita gampang tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Saya nggak tahu kalau misalnya saudara, saya jarang di Medan, tiba-tiba saya pulang, terus saya salah, ya kan, ada orang yang tidak sempat saya salamin tadi. Misalnya, ada yang tersinggung nggak? Pastor itu sok kali. Baru berapa bulan di Jakarta, udah sombong kali, tak disalamnya aku. Padahal udah aku coba tadi lewat di depan dia, dicuekinnya aku. Aduh. Tapi Yesus kena kutuk kayak gitu, kau cuekin, tak tersinggung dia. Ini baru seorang pastor, langsung tersinggung. Iya kan? Jadi saya percaya di AGF sudah nggak ada orang kayak gitu. Amin. Ya, jangan jadikan kerikil kecil menjadi penghalang. Ya bisa jadi memang Pastor Yong An memang tidak perhatiin. Ya kan? Soalnya saya kadang-kadang lihat mata saya agak kabur sekarang. Saya bilang, kenapa di depan saya TV begitu dekat kok masih bayang-bayang? Coba kau cek dulu minusnya ada tambah enggak gitu kan ya. Jadi saya ingat Pastor Yong An juga dulu pakai kacamata ya. Terus dia coba, ya udah paksakan jangan pakai kacamata lah gitu loh supaya keren gitu kan. Berarti saya yakin agak kabur-kabur juga itu, cuma dipaksa-paksakan. Jadi kadang-kadang ini aprisman atau prismo gitu kan. Harus dipegang dulu rambutnya, oh ini aprisman. Agak panjang, oh ini prismo gitu kan. Gara-gara mau memastikan itu tersinggung. Kenapa rupanya pastor kalau rambutku panjang? Aduh mah gitu. Oke lanjut ya. Jadi, sebentar. Menjadi kutuk karena kita.
Kenapa Yesus disebut menjadi kutuk? Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Harusnya itu kita, saudara. Seharusnya kau yang di sana, seharusnya ku yang di sana. Tetapi Yesus yang di sana mengganti kita. Next. Anak saya senyum-senyum. Besok dia ulang tahun, saudara. Ulang tahun yang ke-17. Saya bilang, mari kita rayakan di rumah Pastor Yong An. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia, dalam Yesus ya, berkat Abraham sampai ke bangsa lain. Maksudnya ya orang ya Galatia termasuk, kita termasuk. Betul enggak? Bayangkan orang Galatia sudah masuk ke jalur ini, dipaksa masuk ke jalur Yahudi. Paham ya maksudnya? Ini sebenarnya masuk ke jalur ini. Yesus Kristus membuat ini supaya dalam Dia berkat Abraham sampai ke bangsa lain, sampai ke Kelen, sampai ke Kelen. Tapi dicoba alihkan, lewat sini jalannya. Belum sunat, harus sunat dulu di sini gitu ya. Enggak bisa, bukan itu yang diinginkan Tuhan. Kalau Yesus Kristus datang membuat ini supaya dalam Kristus itu sendiri berkat Abraham sampai ke kita. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Saudara bayangkan, saudara pergumulannya apa sih? Jujur aja lah, yang saudara gumulkan lahiriah atau enggak? Padahal roh Tuhan tinggal dalam kita, mana lebih berharga? Tapi tidak lahiriah, rohaniah. Namanya rohaniah. Tapi yang kita gumulkan lahiriah. Itulah sebabnya ada gap selalu. Sampai karena kita punya kebutuhan lahiriah, kita kecewa sama Tuhan. Enggak cukup sampai Tuhan, kecewa sama pastor. Enggak cukup sampai pastor, aser pun dia kecewa. Rupanya gereja itu tak betul, kenapa? Bukan pastornya aja kita lewat tak lihat, aser pun enggak lihat juga. Kenapa? Tadi di salamannya aku sekali, oke, aku senang. Dia balik salamin lagi, berarti tak diingatnya aku tadi. Salam 2 kali pun salah. Berarti tak ditandainya aku tadi, udah salam pun disalaminya lagi, berarti ini cuman tugas saja, tak ada pakai hati dia. 2 kali salam salah, tak disalam salah. Kalau sekali ada salahnya juga, kenapa? Lewat pun bukannya disalaminya, apa salahnya? Susah kali rupanya salam sekali lagi. Salah juga. Ya, kalau orang penuh kebencian di dalamnya, penuh kekecewaan di dalamnya, apapun salah saudara. Berarti fokusnya diri dia sendiri. Kalau sampai di gereja masih kayak gitu juga, sayang sekali saudara. Karena di luar kita udah kayak gitu kan ya, udah lelah kayak gitu. Datang ke rumah Tuhan, masih kayak gitu kita. Jaga harga diri lah, harkat martabat lah. Ini rumah kan, gereja itu rumah. Kalau saya pulang ke rumah, masih juga pakai jaga harkat martabat gitu. Di rumah itu anak saya udah bebas, mau tendang saya bisa. Kenapa? Karena kalau posisi pastor, manajer, direktur, itu kan namanya jabatan. Betul kan? Itu bisa dicopot, sudah waktunya copot, ganti orang. Tapi bapak anak itu nggak bisa hubungan. Gereja itu kita mau bina hubungan, bukan jabatan. Bukan servis, bukan tempat makan di sini. Ada nggak orang baru di sini hadir pertama kali? Siapa? Sorry ya Pak ya. Kita mau welcome, kita mau menyambut orang baru sebagai keluarga. Kami tidak menyambut orang baru sebagai jemaat, bukan. Kami mau saudara yang baru bisa menikmati di sini sebagai keluarga, amin. Sebagai keluarga kita tampil apa adanya. Tidak lagi kayak udah capek Senin sampai Sabtu jaga sikap di luar sana. Sampai ke gereja jaga sikap lagi lebih ketat. Capek kali saudara, saya di Jakarta bangun jam 6 pagi, 6.45 udah mulai nyetir, 8.30 sampai kantor. Jam 5.30 pulang, 1,5 jam sampai rumah. Ya kan?
saya nggak capek. Kenapa? Karena saya merasa energi yang dikeluarkan, imbalannya adalah dapat energi lebih besar. Oke, kalau kerja bagi saya bukan sesuatu yang capek. Tapi at least, paling tidak, saya memang harus jaga sikap di kantor kan. Ya, walaupun sekarang di kantor udah modern, saudara. Bisa pakai sepatu begini, bisa pakai pakaian begini. Enggak kayak dulu lagi, dasi, jas. Enggak. Udah casual namanya, udah casual ya. Pakai baju kaos boleh, yang penting ada kerahnya, bukan singlet. Yang penting bukan singlet, ya kan? Pakaian bebas gitu loh. Kenapa? Supaya relax, bisa kerja dengan baik, bukan bergaya-gaya. Yang penting kerja gitu kan, bukan gayanya yang penting, ya. Nah, bayangkan orang kerja di kantor udah kayak gitu. Hari Minggu judulnya ke gereja, oh ini adalah rumah, welcome home, selamat pulang, ya kan, asarnya salam, ya kan, bukan selamat datang, selamat pulang, ya, rumah kan. Begitu masuk, masih juga harus jaga sikap, capek kali saudara. Ini saatnya kita istirahat, duduk dengar santai nggak apa-apa, betul nggak? Ya. Nah kemudian nggak tahu kenapa bahas ke sana. Roh yang telah dijanjikan. Kebalikan dari apa yang kita selalu minta sama Tuhan, hal-hal lahiriah. Ya, padahal yang lebih berharga sudah dia berikan. Nyawanya sendiri, anaknya sudah diberikan. Setelah anaknya kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Roh Kudus turun, tinggal dalam kita. Berikutnya, saudara-saudara, baiklah. Nah, sekarang sudah saudara-saudara. Tadi orang Galatia yang bodoh. Sekarang udah saudara-saudara, kan bagus kan? Jadi ingat ya saudara, begitu saudara tegas dengan seseorang, saudara ingat, dia adalah saudara akhirnya. Saudaramu yang bodoh, yang sudah kau bilang bodoh, itu saudaramu ya. Baiklah, ku pergunakan satu contoh dari hidup sehari-hari. Dia pakai contoh, supaya gampang dipahami. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Kenapa? Karena wasiatnya dia yang bersangkutan. Yang bikin wasiat Tuhan langsung. Orang lain mana bisa mengedit, nggak bisa diubah-ubah. Ya kan? Siapapun nggak bisa. Next, berikutnya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu siapa? Kristus. Ternyata janji yang begitu besar, aku akan membuat engkau menjadi bapak banyak bangsa. Penggenapannya cuma satu orang, yaitu Yesus. Kenapa? Kalau maksudnya bapak banyak bangsa itu hanya sebatas Yahudi, mana banyak saudara? Enggak banyak kan? Kalau hanya keturunan Ishak, mana banyak? Tambahlah Ismail dari Hagar, enggak cukup banyak. Enggak termasuk kita, tapi dengan ada Kristus kita jadi masuk lagi. Kita mana mungkin kelihatan mata lahirianya Abraham. Enggak mungkin. Tetapi dia di surga, dia melihat kita, namanya sudah di surga, tidak terikat waktu dan ruang. Dia melihat semuanya sudah selesai. Dia melihat wajah-wajah kita. Ini anakku juga semua, ini Arnold ya. Dicocokkan sama Abraham, mukanya beda kali. Enggak pernah kusangka ada anakku kayak gini. Dari tingginya, warna kulitnya beda kali gitu kan. Brewoknya enggak ada kan. Tapi anakku juga rupanya, kenapa? Karena Kristus. Kalau enggak ada Kristus, kita enggak masuk nih. Kita bukan anak Abraham gitu ya. Oke, berikutnya. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Enggak mungkin hukum Taurat dikasih Tuhan terus janji kepada Abraham langsung hilang kuasa. Sekarang pertanyaan saya, saudara mau hidup janji Tuhan pada Abraham tercurah untuk saudara juga atau saudara mau berdasarkan hukum Taurat yang saudara lakukan? Tapi ya saudara lihat ya nanti ini ayat 17 ada 18-nya enggak?
Pas. Oh ada. Ya jadi jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Ada dualisme. Janji selalu bicara tentang hal yang tidak terlihat. Hukum Taurat selalu bicara hal yang terlihat, lahiriah semua. Ya, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau kita bilang dulu zaman hukum Taurat, sekarang zaman kasih karunia, enggak, salah. Dulu sebelum Taurat pun kasih karunia. Karena kasih karunia itu sangat personal. Tuhan bicara sama Nuh. Nuh mendapat kasih karunia. Tuhan menyebut Abraham sebagai orang yang dia anugerahkan kasih karunia kepada Abraham. Personal. Ya, kalau kita bicara zaman, sekarang zaman anugerah. Percuma zaman anugerah kalau orang yang bersangkutan tidak mau terima Injil. Bagi dia tetap Taurat. Karena dia nggak terima. Udah dikasih tahu soal, Pak, Bapak apakah bisa dengan usaha Bapak sendiri menjadi orang sempurna? Ya memang nggak bisa sih. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mendapat posisi benar? Ya kita upayakanlah, Pak, tapi ada kabar baik, Pak. Sebenarnya Tuhan Sang Pencipta itu sendiri telah datang menjadi manusia, mengganti tempat kita. Terus saudara nyanyi lagu tadi, seharusnya kau yang di sana. Oh itu tipe penginjilan baru. Rupanya terima dia. Ya kan? Nah kalau terima, ya kan, maka dia mendapat kasih karunia. Tapi kalau kita bikin KKR, banyak di antara orang yang hadir, ada yang terima, ada yang tidak. Nah, kalau orang bilang krismon, tahu ya, krisis moneter. Tahun 98 kan krismon katanya. Ekonomi jatuh banget ya, inflasi gitu kan ya. Inflasi tahu ya? Mungkin ada yang kurang paham inflasi? Harga cabai naik, nah itu aja ya intinya. Harga cabai naik, semua naik. Harga telur naik, harga beras naik, semua naik, nah itu namanya inflasi. Terus gimana? Oh susah lah Pak sekarang hidup, kenapa? Berat ekonomi, tapi di antara ekonomi yang berat ada orang yang gajinya naik 3 kali lipat misalnya. Harga cabai naik cuma 2 kali lipat, tapi gaji dia naik 3 kali lipat. Apakah orang ini krisis? Ya tidaklah. Tidak. Orang percaya tidak hidup secara zaman. Bukan musim ini memang kayak gini. Itu kan musim, kamu kan anak Tuhan. Kamu kan hidup oleh iman dan percaya kan. Berarti dasarnya bukan musim. Oke lah kalau gitu musim ya nggak apa-apa. Justru karena musim susah lah, saudara ada di sana menjadi berkat. Kok bisa? Ya namanya harga cabai naik 2 kali, gajiku naik 3 kali. Ya bisa tetap. Lebih banyak kita makan cabai dari sebelum naik. Kenapa? Makin murah rasanya. Orang lain bilang makin mahal, bagi kita makin murah. Oh ternyata gaji dia naik, kan gitu. Nah itu sangat personal, nggak bisa kita samaratakan. Oleh sebab itu, ini bicara hubungan. Saat dikatakan bahwa Allah menganugerahkan kasih karunia kepada Abraham, sangat personal. Dia nggak bilang bangsa ini, ya kan Abraham. Ya. Oke berikutnya. Kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Ya ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Jadi hukum Taurat itu dibuat memang sampai satu masa, genaplah waktunya, datanglah seseorang itu. Yaitu Yesus. Ya, sampai datang keturunan dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat dalam tangan seorang pengantara. Berikutnya. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Ya, berikutnya. Kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andaikan hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang akan menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat, kalau memang bisa. Ya, berikutnya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Ternyata untuk selamat menjadi sangat sederhana.
Tetapi Yesus jalani jalan itu tidak sederhana, saudara. Saudara tahu nggak cara Yesus naik ke atas kayu salib? Apa sesederhana itu, saudara? Waktu dia disiksa, apakah sederhana? Waktu dia dikhianati, apakah sederhana? Itu hianati loh, bukan tidak disalamin aja, dikhianati memang. Diserahkan pakai ciuman. Orang yang aku cium itu nanti, itu yang kau tangkap ya. Dia cium Yesus. Mau mengkhianati ya mengkhianati aja, ngapain dicium? Itu lebih sakit lagi, saudara, betul nggak? Kalau saudara merasa saya ditikam dari belakang, nggak seberapa dibanding apa yang Yesus alami, ya. Dan kita tinggal percaya gitu. Sesimpel itu. Kita yang bikin rumit. Sudah simpel kita yang bikin rumit. Berikutnya. Ini kayaknya pasal 5 saudara baca sendiri. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Hukum Taurat itu kayak pembimbing ya, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Berikutnya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ya, berikutnya. Sekarang iman itu telah datang. Oh, jadi iman itu kayak nama orang ya. Iman Saputra. Iman itu telah datang, yaitu Yesus sebenarnya. Iman itu orang, pribadi, yaitu Yesus. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Berikutnya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Berikutnya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Amin. Berikutnya. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau saya cubit saudara sama dengan cubit diri sendiri. Kenapa? Kita satu dalam Kristus Yesus. Ya, oke, berikutnya. Nah, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Berikutnya. Habis. Oke, saya tutup dengan Galatia 5, tetapi langsung saya masuk ke ayat 16. Ya, langsung ayat 16. Maksudku ialah, ya, ini kayak kesimpulan dari tulisan dia kepada orang Galatia. Panjang lebar, maksudku ialah. Saudara kadang-kadang kalau bicara sama orang harus kasih rangkuman ya saudara. Biasakan itu. Kadang-kadang kita bicara itu suka ngelantur. Setelah ngelantur nggak ada rangkumannya, mau kemana. Tadi udah bicara sama Pastor Isya, sudah, terus apa hasilnya? Apa ya, banyak kali rasaku tadi bicara, terus apa? Nggak ada rangkumannya. Ya, hiduplah oleh roh katanya. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi hal lahiri yang menjadi pergumulan kita, sesimpel kita hidup oleh roh. Jadi hal yang tidak kelihatan, roh itu unseen. Lahiriah bisa kelihatan mata. Ya, hiduplah oleh yang tidak kelihatan ini. Bukan sehingga kalau kita hidup oleh karena roh, maka tidak menuruti keinginan daging. Berikutnya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan saudara. Jadi kalau saudara ingin lepas dari daging, fokusnya di roh aja. Otomatis nggak tertarik itu. Jadi cara untuk menghentikan kebiasaan buruk yang kita tahu salah, ya caranya sebenarnya simple. Jangan fokus ke sana, jangan selalu bahas itu. Tinggalkan saja, fokus saja ke roh, hidup oleh roh. Apa yang roh kehendaki. Ya kan, ini hubungan sudah ada dengan Tuhan. Oleh roh, hiduplah oleh roh itu. Fokusnya ke sana. Tapi kan kamu begini, itu bukan fokusku. Tapi kan kamu baru tadi melakukan kesalahan. Oh, iya, tahu, tapi bukan fokusku lagi. Tetap roh. Lama-lama kita nggak tertarik di sini. Tapi kalau kita bergumul di sini, iya ya, tadi aku salah ya, harusnya gimana ya? Ya jangan kayak gitu, oke lah aku ingatkan diri sendiri, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Besok lakuin. Waduh, itulah kau, manusia celaka kau kan. Udah, kasih kau kesempatan kedua. Nggak boleh ya, oke ingatkan lagi, nggak boleh, nggak boleh. 3 hari berhasil tidak boleh. Nampak kawan lakukan, nggak boleh kau kayak gitu. Aku dulu kayak gitu, udah aku tinggalkan sekarang. Hari keempat, jatuh juga dia. Malu dia sama kawannya. Kenapa? Karena dia bergumul di sana.
Padahal hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Ya, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Berikutnya, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Berikutnya, perbuatan daging telah nyata. Jadi saudara gini ya, daging dan roh ada wujud nyatanya. Tadi kan saya bilang penutupannya nanti, walaupun kita bicara hidup oleh roh, pasti ada perbuatannya. Kalau kehidupan daging, ya udah pasti ada lahirianya. Tetapi kalau yang hidup oleh roh ini, ada juga nanti tindakan nyatanya, ya di akhir ini. Perbuatan daging sudah nyata, telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, lanjut. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, encok-encok pegelinu, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah. Sayang ya saudara ya, keinginan daging begini masuk ke gereja. Ini saya kasar ini. Dalam gereja ada iri hati enggak? Harusnya kan enggak. Tapi kalau kita maknai gereja sebagai satu organisasi, bisa. Tapi kalau kita maknai gereja sebagai rumah, ngapain kau iri? Anak saya aja enggak iri. Saya bilang saya lebih sayang kakaknya, dia enggak iri. Cuman dia tinju saya. Ya kan? Cuman saya bilang, saya lebih sayang Cece, ya kan? Dia bilang, enggak apa-apa katanya. Cuman Ken, tolonglah ambilkan air. Ambil sendiri. Ya, tapi dalam keluarga enggak kayak gitu, ya. Perselisihan, ya kan? Ada di gereja? Sering kali kita naif kalau kita bilang enggak, ya. Kepentingan diri? Ada, ya. Percideraan roh pemecah? Ada. Berikutnya, kedengkian. Jadi kita jangan maknai ini, ada iblis di dalam gereja ini. Ini keinginan daging, saudara. Enggak ada urusan sama iblis pun. Iblis enggak bisa masuk gereja, tapi keinginan daging bisa. Kenapa? Keakuan kita. Bukan hidup oleh roh, tapi hidup oleh daging. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti ini yang telah kubuat dahulu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kasar ya. Tahu nggak kenapa tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah yang dimaksud? Karena fokusnya bukan di dalam kerajaan. Fokusnya diri. Kita akan habiskan waktu seumur hidup kita hanya ngurusin begituan. Coba lah ya, kita sudah kecewa sama gereja, kita pindah, pasti kita cari yang bisa terima kita, yang tidak mengecewakan kita di area itu. Tapi setelah sekian tahun, ada juga kekecewaan yang lain. Pindah lagi, itu aja yang diurus. Kenapa? Diri sendiri gitu. Oke, kemudian berikutnya, tetapi buah roh ialah, ternyata roh ada buahnya. Kasih ada wujudnya enggak saudara? Pasti ada. Sukacita? Walaupun sukacita nggak bisa dipegang, nggak ada barangnya, tapi dari mukanya udah tahu ini sukacita atau iri. Dari mukanya sudah tahu. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Next. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Masih ada? Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Jadi kita kan fokusnya kepada saya milik Kristus. Oke? Hidup saya bukan saya sendiri lagi. Oke? Berarti dengan cara begini kita sudah salibkan daging kita. Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, saudara. Berarti rupanya fokus kita adalah kepada yang tidak kelihatan, yaitu Kristus. Kalau fokus kita ke dia adalah segalanya, dia. Enggak sempat kita iri hati, amarah, dengki, perselisihan, percideraan, enggak sempat saudara. Saudara terlalu sibuk dengan Tuhan. Amin. Saudara enggak perlu khawatir tentang perselingkuhan kalau memang mesra. Betul enggak? Tapi kalau kita enggak fokus, tidak mesra, ya enggak usah dipancing pun
nyeleweng semua. Ya kan? Tapi kalau kita sibuk sama Kristus, 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 mana mungkin kita bisa menyeleweng. Keinginan daging nggak usah diperangi, saudara. Nikmati aja kasih Kristus. Nggak tertarik lagi sama keinginan daging kan. Jadi jangan melawan atau bergumul. Tapi fokuslah kepada Kristus itu sendiri. Berikutnya, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kadang kita tahu kok Roh Kudus mengingatkan, kadang-kadang ya mengingatkan. Sebaiknya janganlah, misalnya dia kasih hikmat gitu ya, mengingatkan kita. Tapi kan kita belum tentu mau dipimpin. Kenapa nggak mau? Keakuannya lebih besar. Jadi ini adalah praktis atau praktek seumur hidup, saudara. Bukan berarti kita sudah sempurna melakukan ini. Tetapi maksudnya adalah kalau kita paham ini, sesungguhnya kita tinggal menyerah supaya dipimpin. Ya sudahlah, kalau aku ikut juga keinginan dagingku, pengen kali ku tabok dia. Saudara percayalah, saudara tabok pun dia, itu amarah tidak selesai. Percayalah. Tapi ketika kita dipimpin oleh roh, kita tahu, ngapain saya marah sama dia ya. Oke lah, tanda petik, ku doakan sajalah. Kan naif ya, naif sekali ya. Tapi kalau itu roh yang taruh dalam hati, saudara coba tes, dipimpin aja. Nurut aja lah. Oke lah, ku doakan aja lah misalnya. Entah kenapa amarahnya hilang sendiri. Entah kenapa bayangin wajahnya aja udah sedih. Bukannya pengen tabok loh, malah jadi sedih. Kasihan ya, anak itu ya. Ya dia sebenarnya juga nggak mau sih kayak gitu. Sedih juga ngelihatnya gitu kan. Lama-lama kita timbul belas kasihan, buah rohnya itu muncul sendiri. Kelemah lembutan, penguasaan diri itu otomatis timbul. Berikutnya, saya tanya ChatGPT kemarin. What does sin produce? Apa yang dihasilkan dosa? Kayak pengkhotbah loh dia, saudara. Dosa menghasilkan kematian, dosa menghasilkan, ini kayak pengkhotbah ChatGPT. Dia pasti cari pengkhotbah terkenal, dia masukin. What does grace produce? Itu salah satunya buah-buah roh ini muncul. Wah, ChatGPT hebat juga dia belajar Alkitab dia. Hei saudara lebih dari ChatGPT. Jangan sampai wawasan Alkitab, ChatGPT menang. Kalau dia mau menang soal wawasan negara, dunia, oke lah, dikasih dia menang. Alkitab jangan sampai dia yang menang, saudara. Karena ini bicara relationship, bukan knowledge. Dia bisa punya memori, dia bisa punya akses, dia bisa munculin semua literatur. Literatur tahu ya? Gimana cara ngomongnya supaya sederhana ya? Statistik. Sumber A sampai Z. Ya, artinya bisa jadi ChatGPT punya itu semua, gudang pengetahuan ada. Perbendaraannya ada, tetapi hubungannya kan tak ada. Kalau kita tanya, "Hai ChatGPT, do you know God?" Pasti dia nggak tahu itu. I am artificial intelligence, I have no Pasti saya pernah tanya, "Do you know the name of my wife?" I am AI. AI itu artificial intelligence. Saya ini robot yang diciptakan bukan untuk mengakses data orang, gitu loh maksudnya dia bilang. Ya kan? Jadi dia sebenarnya pada dasarnya cuma ngumpulin pengetahuan. Literatur yang ada dia tinggal presentasikan aja. Lucunya kamu tanya bahasa Inggris dia jawab bahasa Inggris, tanya bahasa Indonesia dia jawab, hebat. Ya, coba tes nanti bahasa Batak. ChatGPT namanya, Chat GPT. Ya, ini apa ini? Janganlah kita gila hormat. Ya. Bahasa Inggris yang dipakai di terjemahannya, saya lihat kan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ada terjemahan lain dia bilang, hi, the foolish Galatians, kan dia bilang kan. Ada terjemahan lain dia bilang, hi, the crazy Galatian. Orang Galatia yang gila, katanya gitu. Bahasanya begitu, saudara. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Selesai, saudara.
Jangan saudara paksa saya bicara sampai jam 12. Karena ada pengumuman, doa, dan lain-lain. Ini udah jam 11.55. Habis ini kita akan bergerak, habis ibadah kita akan bergerak, melanjutkan ibadah berikutnya. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, selamat datang di gereja lama-lama pulang. Walaupun kita pulangnya ke tempat yang sama gitu. Ke rumah seseorang lagi. Dari sana baru kita pulang ya, benar-benar pulang ya, ke rumah masing-masing. Saudara diberkati? Oke, mari kita berdoa, bangkit berdiri dan berdoa.